Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Alvina Vanezia Adeli Dermaya dengan NIM 2517051142 dari kelas 2K Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah pembahasan mengenai Brahma Widya. Sejak zaman dahulu, manusia selalu berusaha untuk memahami hakikat kehidupan dan keberadaan Tuhan. Mengenai pertanyaan-pertanyaan dari mana alam semesta berasal, siapa yang menciptakannya, dan apa tujuan hidup manusia. Dalam ajaran agama Hindu, pencarian akan kebenaran tertinggi dirumuskan dalam sebuah ajaran yang disebut dengan Brahma Widya. Ajaran ini tidak hanya membahas mengenai konsep ketuhanan secara teoritis, tetapi juga membimbing umat manusia untuk mengalami dan menyadari kehadiran Maha Kuasa Tuhan dalam dirinya. Secara etimologi, kata Brahma Widya berakar dari dua kata, yakni Brahma yang artinya Tuhan dan kata Widya yang artinya pengetahuan. Jadi Brahma Widya itu sendiri berarti ilmu pengetahuan tentang hakikat ketuhanan dalam ajaran agama Hindu. Brahma Widya dijelaskan dalam kitab suci Weda, khususnya bagian Upanishad, yang berisi ajaran filsafat yang mendalam mengenai hubungan antara Tuhan atau Brahma dengan jiwa individu atau Atman. Brahma Widya menekankan bahwa untuk memahami Tuhan, manusia tidak cukup hanya dengan menggunakan logika saja, tetapi juga melalui pengalaman spiritual, meditasi, dan pengendalian diri. Dalam Upanishad dijelaskan bahwa Brahman adalah asal, penopang, dan tujuan akhir dari alam semesta. Salah satu sloka terkenal dari Chandogya Upanishad menyatakan Tatwam Asi, yang artinya adalah engkau adalah itu. Ungkapan ini mengandung makna bahwa Atman atau jiwa individu pada hakikatnya satu dengan Brahman. Kesadaran akan persatuan ini merupakan inti dari Brahma Widya. Dari penjelasan ini, bahwa sejatinya antara saya, Anda, itu atau dia adalah Esa. Kita diresapi oleh prinsip yang sama, yakni Brahman. Dalam Brahma Widya dikenal dengan dua cara memahami Tuhan, yaitu Saguna Brahman dan Nirguna Brahman. Yang pertama ada Saguna Brahman. Saguna Brahman sendiri berasal dari dua kata, yaitu sa yang artinya dengan dan guna yang artinya sifat atau atribut. Dengan demikian, Saguna Brahman adalah Tuhan yang dipahami memiliki sifat-sifat ilahi serta berhubungan langsung dengan dunia ciptaan. Saguna Brahman juga disebut Apara Brahman atau Iswara, yaitu Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Dipahami memiliki sifat maha pengasih, maha adil, maha kuasa, dan maha mengetahui. Serta Saguna Brahman dipahami sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta. Untuk memahami Saguna Brahman, kita bisa melakukannya dengan yoga dan bhakti marga. Yang kedua, ada Nirguna Brahman. Nirguna Brahman berasal dari kata nir, yang artinya tanpa, dan guna yang artinya sifat. Sehingga Nirguna Brahman adalah Tuhan dalam hakikat tertingginya, tidak memiliki atribut, tidak berbentuk, tidak terbatas, dan tidak dapat dijangkau oleh pikiran maupun indera manusia. Konsep ini merujuk pada para Brahman, yaitu realitas mutlak yang melampaui segala dualitas. Dalam ajaran Upanishad, khususnya pada Brihadaranyaka Upanishad, hakikat Tuhan dijelaskan melalui ungkapan neti-neti, yang artinya bukan ini, bukan itu. Menegaskan bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh konsep apapun. Ia tidak berawal, tidak berakhir, tidak berada dalam ruangan dan waktu, tidak berpribadi, dan berada di mana-mana. Nirguna Brahman dipahami melalui pendekatan Jnana Marga atau jalan pengetahuan dan meditasi yang lebih mendalam. Pada tingkat ini, Tuhan tidak lagi dipahami sebagai pribadi yang berhubungan dengan dunia, melainkan sebagai kesadaran tertinggi yang menjadi dasar dari seluruh eksistensi.
Tujuan utama dari mempelajari Brahma Widya adalah mencakupi moksa, yaitu kebebasan rohani dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan di dunia dipahami sebagian dari siklus yang terus berulang akibat hukum karma. Selama manusia masih terikat oleh ketidaktahuan atau avidya mengenai hakikat dirinya yang sejati, ia akan terus mengalami kelahiran kembali atau punarbawa dan berbagai bentuk penderitaan. Brahma Widya mengajarkan bahwa pada hakikatnya Atma tidak berbeda dari Brahman. Ketidaksadaran terhadap kesatuan ini menyebabkan manusia merasa terpisah, terbatas, dan terikat pada dunia materi. Oleh karena itu, melalui pemahaman yang benar tentang Brahman, seseorang akan dapat melepaskan diri dari ilusi atau maya dan menyadari sifat sejatinya sebagai kesadaran yang kekal. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa hakikat diri manusia adalah kekal dan tidak terpengaruh oleh perubahan fisik. Kesadaran akan kebenaran ini membebaskan manusia dari rasa takut, kesedihan, kematian, dan keterikatan berlebihan terhadap dunia material. Dengan demikian, Brahma Widya menjadi sarana untuk mencapai kebijaksanaan tertinggi. Selain moksa, tujuan mempelajari Brahma Widya juga membentuk kesadaran hidup yang lebih bijaksana. Seseorang yang memahami bahwa seluruh makhluk hidup memiliki atman yang sama akan menumbuhkan sikap toleransi, saling menyayangi, dan tidak menyakiti makhluk lain. Dengan demikian pula, Brahma Widya tidak hanya berdampak pada keselamatan pribadi, namun juga pada keharmonisan sosial dan keseimbangan hidup. Brahma Widya bukan sekadar ajaran filsafat yang dipahami secara intelektual, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar bermakna. Umat Hindu mengimplementasikannya melalui beberapa jalan spiritual seperti yoga, meditasi, melaksanakan bhakti marga atau jalan pengabdian, melaksanakan dharma, serta pengendalian diri dan hidup sederhana. Pada akhirnya, Brahma Widya tidak hanya mengajarkan tentang siapa Tuhan, tetapi juga membimbing manusia sebagaimana hidup dengan bijaksana, harmonis, dan penuh tanggung jawab. Melalui pemahaman dan pengamalan ajaran ini, manusia diarahkan menuju kehidupan yang damai serta kesatuan dengan realitas tertinggi. Sekian dari pemaparan materi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.